Ayah dan Bunda, Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan ruhiyah. Pendidikan ini dilakukan dengan cara menyambung ikatan antara ruh dan robnya tiap detik, tiap perbuatan, tiap pikiran, dan tiap rasa. Pendidikan ruhiyah ini juga berlaku bagi anak usia 3 tahun ke atas. Berikut adalah cara yang bisa Bunda dan Ayah lakukan kepada buah hati. Melatih sholat. Ayah dan Bunda harus mengerjakan sholat di tempat yang bisa dilihat oleh buah hati, karena sholat yang ia lihat itu akan terekam di dalam jiwanya. Sesuai dorongan fitrahnya, anak usia 4 tahun pasti ingin ikut berdiri di samping kita ketika sholat. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menjaga kebiasaan itu meski anak hanya ikut berdiri dan mengikuti gerakannya. Kemudian ketika anak berusia 5 tahun, ajarkan ia untuk membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Lalu, lanjutkan dengan mengajarkan anak untuk membaca surat-surat pendek ketika ia berusia 6 tahun. Mintalah buah hati untuk membaca surat-surat tersebut ketika sholat. Nah, saat sudah beranjak 7 tahun, Ayah dan Bunda harus mulai menyuruh dan mengawasinya agar ia konsisten melakukan sholat. Pun membiasakannya sholat berjamaah di masjid bagi anak laki-laki. Jangan lupa untuk memberikan hadiah-hadiah kecil untuk buah hati di antara fase-fase 4-7 tahun. Sebaliknya, berikan pula hukuman untuknya dengan catatan tidak memukul sampai usianya 10 tahun. Jika ia meninggalkan sholat atau bermalas-malasan dalam melakukannya. Demikianlah Ayah dan Bunda, dengan memberikan teladan, mengajarkan, melatih, membiasakan, dan mengawasinya secara berkesinambungan, sholat akan melekat di hati anak-anak kita. Sholat itu pun akan menjadi sarana yang paling kuat untuk mendidik ruhiyah buah hati kita. Melatih sedekah. Sejak dini anak kita harus sudah dilatih untuk bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Caranya, Ayah dan Bunda bisa memberikan sejumlah uang kepada Ananda, lalu mintalah ia untuk memberikan uang itu kepada orang miskin. Selanjutnya, secara perlahan Ayah dan Bunda bisa melatihnya untuk bersedekah dengan sebagian uang sakunya sendiri. Tanamkan juga pemahaman kepada buah hati bahwa uang yang ia sedekahkan akan dilipat gandakan Allah Ta'ala. Ia pun akan mendapat pahalanya di surga. Tidak kalah penting juga, Ayah dan Bunda harus memberi pemahaman kepada anak bahwa Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersedekah. Melatih haji dan umroh. Ayah dan Bunda bisa mengajak buah hati untuk mengikuti kegiatan manasik haji dan umroh yang diselenggarakan TPQ atau Lembaga Pendidikan Islam. Bahkan jika mampu, Ayah dan Bunda bisa mengajaknya langsung untuk melaksanakan haji atau umroh di Tanah Suci. Ajak ia menghafal niat haji dan bacaan talbiyah bersama Ayah dan Bunda. Kemudian, lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah atau miniaturnya, syai, wukuf, melempar jumroh, dan tahalul. Dengan melatih ibadah-ibadah tersebut, buah hati Ayah dan Bunda akan mendapat pendidikan ruhiyah yang akan tertanam dalam jiwanya, pun akan melekat pada karakternya seumur hidup. Mengenalkan surga. Ayah dan Bunda tidak boleh lupa untuk menceritakan keindahan surga kepada buah hati. Di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyenangkan, seperti sungai-sungai yang dialiri susu, madu, dan jus. Di dalamnya juga terdapat banyak mainan, istana, taman, dan burung-burung yang berkicau. Kemudian, berikan pemahaman kepada buah hati Ayah dan Bunda bahwa surga itu diciptakan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapa? Yaitu anak-anak yang jujur, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta patuh kepada guru dan orang tua. Menyanyikan lagu-lagu Islami. Secara umum, kita, apalagi anak-anak, pasti punya kecenderungan untuk menyukai lantunan lagu. Seakan itu sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Bahkan jika kita perhatikan, buah hati kita yang mungil itu pasti merasa tenang ketika mendengar bundanya bernyanyi sembari menimangnya. Untuk itu, Ayah dan Bunda perlu melakukan hal berikut. Pertama, perdengarkan buah hati lagu-lagu Islami bertema akidah atau keimanan. Kemudian bantulah buah hati untuk menghafal naskah tersebut dengan cara dinyanyikan berulang-ulang oleh ayah atau bunda.
Namun sesekali mintalah Ananda untuk menyanyikannya.